Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengentry jurnal penyesuaian dengan data perusahaan yang sudah dientry di video sebelumnya. Untuk memasukkan jurnal penyesuaian, kita klik Record Journal Entry. Lalu di General Journal diganti menjadi nomornya yaitu BM12. Lalu di General Journal itu diganti nomornya menjadi BM12-1. Pastikan teks inklusifnya tidak dicentang, lalu date-nya atau tanggalnya diganti menjadi 31 Desember 2020. Lalu memonya diisi dengan penyesuaian pendapatan jasa giro. Nah, di sini karena ada akun interest revenue dan bank service charge, ini disesuaikan sesuai dengan akun normalnya. Letaknya di mana? Yang pertama, karena bank service charge itu di debit, jadi kita mendahulukan yang bank service charge dulu. Sini akunnya kita pilih bank service charge. Yes, akun. Lalu debit, karena dia posisinya di debit, ditulis 250.000. Lalu untuk biar rapih, nanti kita masukin cash in bank dulu, dikosongin. Lalu ke interest revenue di kredit, interest revenue, terus akun, di kredit sebesar 5.320.000. Nah, cash in bank ini diisi dari selisih antara interest revenue dan bank service charge, yaitu 5.070.000. Dan di tab pastikan out of balance-nya ini 0, lalu di record, lalu di close. Lalu masuk jurnal penyesuaian kedua, yaitu klik record journal entry. Lalu di sini general jurnalnya itu diganti menjadi BM12-2 dan date-nya pada tanggal 31 Desember 2020. Pastikan teks inklusifnya tidak dicentang dan memonya ditulis penyesuaian macam-macam aktiva. Nah, setelah itu kita lihat di soal, itu ada persediaan akhir store supplies sebesar 4.850.000. Sebelumnya kita lihat dulu di balance sheet berapa store supplies-nya. Ini di cancel aja. Setelah itu ke reports, ke akun. Nah, karena kita mau ke balance sheet, standar balance sheet, display. Sini ada store supplies-nya yaitu 9.800.000. Nah, karena di soal itu persediaan akhir store supplies-nya harus 4.850.000, berarti diisikannya selisih dari 9.800.000 dikurangi 4.850.000, yaitu 4.950.000. Nah, ini di close aja nggak apa-apa. Ini juga di close. Lalu kita mulai lagi ke record journal entry. Ini BM12-2 dan namanya penyesuaian Nah, kembali ke sini, di akunnya kita ganti menjadi store supplies expense. Di debitnya tadi kan diisikan dengan selisih yaitu 4.950. Nah, untuk akun ininya kita ganti menjadi store supplies. Ini di kredit sebesar 4.950.000. Masuk ke soal kedua, yaitu beban sewa toko bulan Desember 2020 sebesar 2.500.000. Nah, berarti kita masukkan ke akun rent expense sebesar 2.500.000 dan akun prepaid rent di kredit sebesar 2.500.000. Nah, masuk soal ketiga yaitu beban asuransi bulan Desember tahun 2020 sebesar 1.250.000. Berarti di sini kita pilih insurance expense sebesar 1.250.000
di debit, dan untuk di kreditnya kita ke prepaid insurance itu sebesar 1.250.000. Masuk ke soal terakhir, yaitu taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2020. Nah, berarti kita kembali lagi ke balance sheet, di minimize, terus di display. Kita lihat di sini akun receivable-nya sebesar 239.800.000. Hasilnya yaitu 11.990.000. Karena di sini ada allowance for doubtful debt-nya sebesar negatif 11.800.000. Jadi, tadi yang hasil 5% itu dikurangi dengan 11.800.000 ini, yaitu hasilnya 190.000. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke record entry journal tadi. Nah, kita masukkan ke akun bad debt expense. Yaitu 190.000 di debit, dan di akun allowance for doubtful debt di kredit 190.000. Nah, pastikan di sini out of balance-nya 0. Nah, karena udah 0, maka kita klik record, lalu di close. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan neraca saldo, yaitu dengan klik reports di akun, lalu di sini di trial balance, display. Nah, di sini nanti keluar berapa neraca saldo dari PD Pelangi. Setelah itu, saya akan menampilkan jurnal laba rugi dengan klik reports. Setelah itu di sini ada profit and loss accrual, diklik. Nah, di sini date from-nya Desember ke Desember juga, dari 1 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020. Lalu display. Nah, di sini PD Pelangi mengalami keuntungan sebesar 70.505.000. Lalu di close. Selanjutnya, saya akan menampilkan neraca dari PD Pelangi ini. Klik reports di balance sheet. Ini periodenya Desember 2020. Lalu di display. Nah, di sini nanti muncul aset totalnya berapa, dan total liability, dan total equity. Nah, total ekuitasnya ini sama dengan hasil dari total current asset dan liability, yaitu sebesar 447.525.000. Setelah itu kita close. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan laporan arus kas, hampir sama kayak tadi di reports, tapi bedanya kita ke banking. Lalu di sini ada statement of cash flow. Nah, dipastikan juga ininya Desember 2020, dari 1 Desember 2020 ke 31 Desember 2020 di display. Nah, di sini nanti ada laporan arus kas dari PD Pelangi ini. Ini kita bisa mengetahui cash at the end of the period-nya sebesar 851.850.000. Ini dari aktivitas mana aja di sini. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.